Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derajat seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh garis keturunan, warna kulit, status sosialnya di tengah masyarakat, juga bukan oleh penampilan. Pernyataan ini bisa kita dapati dalam firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, maka dia tidak akan dipercepat oleh garis keturunannya. Maksudnya adalah orang yang tidak bersemangat dan tidak giat dalam melakukan perbuatan taat, maka garis keturunannya yang tinggi tidak akan bisa mengangkat derajatnya sehingga bisa menyamai orang-orang yang giat beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslim wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, was solihina was solihat, wal qonitina wal qonitat. Temanya adalah robohnya bangunan Islam. Kenapa bangunan Islam bisa roboh? Yaitu ketika terjadi tumbuh suburnya paham materialisme, paham fasisme, paham komunisme, paham kapitalisme. Kelompok ini berbaris membawa linggis untuk mencokel akidah Islamiyah yang hakiki. Maka terjungkallah fundamen akidah Islam di saat kelompok ini telah bergerak dengan tertata. Begitu pula ternyata tiang-tiang pancang agama sudah dihinggapi oleh rayap-rayap liberalisme, rayap-rayap kapitalisme, rayap-rayap yang akan memakan tiang bangunan yang sedang kokoh. Sementara ulama yang merupakan warasatul anbiya sudah terbelah dua. Ada yang masih memiliki akidah yang salimah, ibadah yang sahihah, dan akhlakul karimah. Tapi ada selain itu, sehingga dakwah ulama menjadi kurang bermakna untuk membina umat supaya setia kepada agama. Terjadilah ada ulama yang garis lurus, tapi selalu ditujuh perusuh. Tapi ada juga ulama yang baris bengkok yang disokong dengan kedudukan. Inilah nasib yang sedang terjadi. Bagaimana mensikapi keadaan seperti ini? Maka di saat sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, maka kata Nabi, amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah. Kuat pendirian dalam megang kebenaran. Dan Allah pun menjamin dalam surat Fussilat ayat 31, ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alal malaikah alla tahafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati lakum kuntum tu'adun. Orang-orang menyatakan Tuhan ya Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun malaikat menyatakan jangan takut, jangan bersedih. Allah sudah siapkan surga ketika membela kebenaran. Hari ini secara pribadi
ternyata harus ada pribadi lagi seperti Bilal bin Rabah yang dengan teguh membela kebenaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Bilal menjadi budak dan Bilal tertarik dengan ajaran agama Islam, maka Umayyah sebagai bosnya memberikan pilihan kepada Bilal. Pilihannya adalah, Bilal, seandainya kamu melepaskan akidah keislaman, akan dimerdekakan. Bilal, seandainya engkau melepaskan akidah Islam, akan dicarikan pasangan jodohnya. Dan Bilal, seandainya engkau melepaskan agama Islam, akan mendapat fasilitas harta. Semua ditolak oleh Bilal. Dia lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Maka Umayyah menggunakan kekuasaannya, maka disiksalah Bilal dengan siksaan, dicambuk dengan cambuk yang berulang-ulang sampai berbekas di badannya. Kemudian Bilal diseret, digusur. Kemudian Bilal dijemur, harus menengadah matanya melihat matahari. Bahkan setelah itulah ditindihi batu yang besar. Tapi napas yang menghela, yang keluar hanya bilang, Ahad, Ahad, Ahad. Hanya Allah yang satu. Saat itulah Abu Bakar lewat, kaget melihat ada seseorang yang sedang disiksa oleh Umayyah. Maka Abu Bakar langsung mendekati Umayyah. Umayyah, kenapa Anda siksa orang menyatakan Tuhannya satu? Padahal dia sudah jadi bagian kelompok saya. Dia sudah masuk Islam. Lepaskan. Kata Umayyah, tidak bisa melepaskan sembarangan. Karena budak inilah milik saya. Boleh lepas anak ini jadi milik Anda, syaratnya Pak, tolong beli budak ini. Maka Abu Bakar langsung membeli budak itu dengan harga seharga 100 pohon kurma yang tingginya sudah semeter. Bibit pohon kurma yang tingginya sudah semeter. Maka diberikanlah kepada Umayyah. Dan di saat diserahkan uangnya, maka Bilal sudah milik Abu Bakar. Dihampirilah Bilal yang sedang terengah-engah, yaitu dengan suara yang desah. Saya mengucapkan Ahad, Ahad, Allah yang tunggal. Ternyata ketika Bilal menghampiri akan mengangkat batu, ketika Abu Bakar mengangkat batu yang ada dalam perut Bilal, Bilal bertanya, siapa engkau? Aku Abu Bakar akan nolong engkau karena kau sekarang kesusahan tertinggi oleh batu. Apa aja Bilal? Abu Bakar, jangan engkau angkat batu ini sebelum engkau jawab 2 pertanyaan dari saya. Karena siapa engkau nolong saya? Dan punya rencana apa kenapa engkau nolong saya? Maka Abu Bakar bukan pakai lillah lagi. Wallahi, demi Allah. Bilal, aku nolong engkau adalah kenapa? Karena Allah. Tujuan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Abu Bakar mengangkat batu dan dilepaskan. Ada pelajaran yang menarik. Bilal yang kuat akidahnya, dalam posisi batuan pun tidak berani menerima bantuan kalau akan merubah keyakinannya. Atau akan jadi pindah budak dari budak orang lain. Karena dia sudah merasakan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi yang harus kita tauladan hari ini. Karena kita akan ketemu dengan kondisi seperti itu. Pilihannya mati atau hidup ketika megang akidah yang kuat.